Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hadara Kiragil dari kelas 12 MIPA 2. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian arus listrik searah. Mau tahu? Check it out. Nah, rangkaian listrik searah atau yang biasa disebut sebagai DC or direct current adalah arus listrik yang mengalir dalam satu arah tetap, yaitu dari kutub positif ke kutub negatif, dan apabila digambarkan akan menjadi seperti ini, yang dimana kalau misalnya kita gambarkan polanya, dia akan bergerak dari kutub positif yang ini menuju kutub negatif yang berada di sini. Dia tidak bolak-balik yang dimana kutub negatif ke kutub positif, tapi dia hanya dalam satu arah tetap, yaitu dari positif ke kutub negatif. Seperti itu. Nah, di dalam rangkaian arus listrik searah ada yang namanya kuat arus listrik. Kuat arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu pengantar tiap satuan waktu, yang dimana rumusnya dapat kita tulis sebagai I sama dengan Q per T, yang dimana I itu adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, lalu Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah lamanya mengalir dalam satuan second. Dan apabila kita gambarkan secara sistematis, dia akan menjadi seperti ini. I. Ini adalah I. Selain adanya kuat arus listrik, rangkaian arus listrik searah juga memiliki hambatan, yang dimana jika ingin mencari hambatan memiliki rumus, yaitu R sama dengan Rho kali L per A, yang dimana R merupakan hambatan dengan satuan ohm, A adalah luas permukaan dengan satuan meter kubik, dan L adalah panjang penghantar, dan terakhir ada Rho, yaitu hambatan jenis dengan satuan ohm kali meter. Nah, apabila diketahuinya arus A mengalir ke titik B, jadi dapat diketahui kalau beda potensial di titik A itu lebih besar daripada beda potensial di titik B. Lalu yang ketiga adalah hukum Ohm. Sebelumnya saya sudah bilang kalau misalnya apabila ada arus yang mengalir dari ujung A ke ujung B, itu dapat kita pastikan kalau beda potensial A itu lebih besar daripada beda potensial di titik B. Nah, hukum Ohm ini menyatakan kalau kuat arus yang mengalir dalam suatu penghantar atau hambatan itu sebanding dengan beda potensial atau tegangannya. Nah, apabila kita tulis, rumusnya akan menjadi V sama dengan I. V sama dengan I per R, yang dimana V adalah beda potensial pada ujung A dengan ujung B, lalu I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan R adalah hambatannya dalam satuan ohm. Lalu ada yang namanya hukum Kirchhoff 1. Nah, hukum Kirchhoff 1 itu mengatakan kalau misalnya jumlah kuat arus yang menuju titik cabang itu sama dengan jumlah kuat arus yang meninggalkan titik cabang. Jadi kalau misalnya kita rumuskan I1 tambah I2 itu sama aja kayak I1 ditambah I4, karena ini sama-sama keluar, ini sama-sama masuk. I1 sama I2 itu sama-sama masuk, I4 sama I3 itu sama-sama keluar. Kalau misalnya kita tulis sama dengan nolnya, berarti I1 ditambah I2 dikurang I3 dikurang I4 sama dengan 0. Jadi
jumlahnya itu pasti sama. Lalu ada yang namanya susunan resistor. Susunan resistor itu ada 3, yaitu susunan seri, susunan paralel, dan susunan majemuk. Susunan seri itu kalau misalnya digambarkan, dia akan dalam satu garis lurus, tidak bercabang ke atas, tidak. Dia hanya dalam satu garis lurus dari titik A menuju titik B. Nah, kalau misalnya ingin mencari kuat arus pada susunan seri seperti ini, kita bisa menggunakan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan kalau ingin mencari beda potensialnya, itu dapat kita cari dari V1 ditambah V2 ditambah V3, dan apabila mencari hambatannya, bisa kita cari dari R1 ditambah R2 ditambah R3. Lalu seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada susunan paralel, yang dimana dia akan berbentuk seperti ini. Dia dalam 3 tingkat di sini ya. Dan untuk jika ingin mencari beda potensialnya itu, beda potensial 1 itu pasti sama dengan beda potensial 2, dan pasti juga sama dengan beda potensial 3. Dan apabila ingin mencari kuat arus listrik total, itu bisa menggunakan I1 ditambah I2 ditambah I3. Dan apabila ingin mencari R total, itu rumusnya 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Lalu yang ketiga adalah susunan majemuk. Susunan majemuk itu gabungan antara susunan paralel dan susunan seri, yang dimana kedua rumus itu digabungkan. Lalu yang terakhir adalah energi listrik dan daya listrik. Energi listrik adalah setiap muatan listrik yang bergerak dalam suatu penghantar dengan hambatan pasti selalu melepaskan energi. Dan apabila digambarkan secara sistematis, dia akan menjadi seperti ini. Dengan energi listrik itu mempunyai 3 rumus, yaitu W sama dengan Q kali V sama dengan V kali L kali T. Atau yang kedua adalah W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Dan terakhir ada V kuadrat per R dikali T. Lalu yang kedua adalah daya listrik. Daya listrik yaitu besarnya energi listrik tiap satuan waktu dengan rumus P sama dengan W per T, atau V kali I, atau I kuadrat kali R, atau V kuadrat per R, yang dimana W adalah energi listrik dengan satuan Joule, T adalah waktunya, dan P adalah daya listrik. Lalu di sini ada alat peraga rangkaian arus listrik searah, yang dimana kabel merah ini adalah menandakan arus positif, kabel hitam ini menandakan arus negatif. Apabila dihidupkan, keduanya akan menyala. Tapi tidak terlalu terang. Hal ini dikarenakan berpengaruh pada daya yang diberikan oleh baterai. Jadi, semakin banyak lampu yang digunakan, maka daya yang digunakan itu semakin besar. Misal, di rangkaian suatu seri atau paralel, itu dibutuhkan sangat banyak daya sehingga lampu akan terang benderang. Nah, namun misalnya kalau misalnya kita copot nih yang satu ini, nah kalau cuma satu seperti ini dan kita hidupkan, nah maka lampu akan terang benderang. Jadi hal ini berpengaruh juga kepada daya yang diberikan oleh baterai. Semakin panjang lampunya, ini ada 3, kalau saya dipasang 3-3-nya, bisa saja daya baterai ini tidak kuat dan lampu tidak akan menyala sama sekali. Nah, dari soal tersebut kita tulis diketahuinya di soal diketahui kalau kuat arus listriknya itu adalah
10 ampere. Lalu beda potensialnya itu adalah 10 volt, dan terakhir yang kita ketahui adalah waktunya dalam 1 menit. 1 menit berarti kalau misalnya dalam satuannya itu 60 detik. Di soal ini kita dapat menggunakan rumus kuat arus listrik, yaitu I sama dengan Q per T. Nah, yang kita cari itu Q-nya, yang dimana I-nya adalah 10 volt. 10 sama dengan Q per 60 detik. Ini tinggal kita kali, berarti 600 sama dengan Q-nya. 600 kolom. Lalu di soal nomor 2 ada soal seperti ini. Yang diketahui I1-nya 7 ampere, I2-nya 10 ampere, dan I3-nya 11 ampere. Dari soal ini kita akan menggunakan rumus Kirchhoff 1, yang dimana menyatakan kalau misalnya arus listrik yang masuk itu sama dengan arus listrik yang keluar. Di sini sudah ada dua arus listrik yang masuk, yaitu I1 dan I3. Jadi sudah pasti I4 yang kita cari itu merupakan arus keluar. Oke. Nah, dari hukum Kirchhoff 1 ini kita akan tulis kalau misalnya I1 ditambah I3 itu pasti sama dengan I2 ditambah I4. Ini arusnya keluar ya. Yang kita cari itu I4-nya nih. I1, I3-nya sudah kita ketahui, I2-nya juga sudah kita ketahui, yang kita cari I4-nya. I1-nya itu adalah 7, I3-nya itu adalah 11, I2-nya itu adalah 10, ditambah I4. Ini adalah 18 sama dengan 10 ditambah I4. Berarti I4-nya kita dapat dari 18 dikurang 10 ya. Berarti 8 sama dengan I4. Berarti kuat arus I4 itu adalah 8 keluar. Nah, seperti itu. Nah, di soal yang ketiga itu ada soal seperti ini. Nah, yang kita cari itu resistor penggantinya. Hal pertama yang kita cari itu adalah R paralel dari yang ini, paralel ini. Itu berarti 1/6, 1/RP ya, tambah 1/6, 1/RP sama dengan 2/6. 2/6. Berarti RP sama dengan 6 dibagi 2 itu 3. Oke. Nah, udah diketahui. Nah, kita cari tuh RS-nya berapa. RS itu berarti ini ditambah paralel dari ini ditambah ini. Sama dengan 7 ditambah 7 ini ditambah paralelnya itu 3. Tambah 3 ditambah 2. Berarti hasilnya adalah 12 ohm. Jadi jawabannya B.